Perkenalkan, nama saya Siti Irmain Mujahidah, NIM 170255111, akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Perbandingan Efektivitas Ekstrak Buah Tomat Lycophyllum esculentumil dengan soda kue sodium bikarbonat sebagai bahan pemutih gigi. Gigi memiliki peranan yang penting pada waktu berbicara dan menentukan wajah seseorang. Gigi dan mulut juga memiliki fungsi sebagai estetika dan kecantikan, sehingga banyak yang beranggapan bahwa gigi dan mulut merupakan bagian integral kesehatan umum yang tak ternilai harganya. Gigi yang mengalami perubahan warna dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan keindahan penampilan seseorang. Nah, perubahan warna gigi ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, pewarnaan secara eksternal, yaitu dari makanan dan minuman yang kita konsumsi seperti kopi, teh, tembakau, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berasal dari pewarnaan internal, yaitu disebabkan oleh penumpukan bahan-bahan dalam struktur gigi yang dapat menginduksi enamel dan dentin. Nah, adapun perubahan warna gigi ini dapat kita tanggulangi dengan cara pemutihan gigi atau bleaching. Teknik bleaching adalah suatu cara pemulihan gigi yang merubah warna sampai mendekati warna gigi asli dengan cara perbaikan secara kimiawi. Adapun bahan yang kimia yang digunakan adalah hidrogen peroksida dan atau karbamid peroksida. Namun kedua bahan tersebut memiliki dampak negatif seperti adanya sensasi rasa terbakar dalam rongga mulut, menyebabkan inflamasi gingiva, serta gigi menjadi sensitif. Kemudian selain itu harganya yang cukup mahal. Maka dari itu alternatif pemutihan gigi dengan bahan alami yang lebih murah dan lebih aman digunakan, yaitu yang pertama ada buah tomat. Buah tomat ini mengandung kandungan hidrogen peroksida yang memberikan efek pemutihan pada gigi dan mengandung peroksidase yang dapat meningkatkan kecepatan hidrogen peroksida dalam mereduksi warna. Selain itu, bahan alami alternatif lainnya adalah ada soda kue yang mengandung natrium bikarbonat. Ini dia memiliki kelebihan dia tidak bersifat iritatif dan abrasif. Kemudian dia efektif untuk memutihkan gigi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan efektivitas ekstrak buah tomat dan soda kue sebagai bahan pemutih gigi. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbandingan efektivitas ekstrak buah tomat dan soda kue sebagai bahan pemutih gigi. Manfaat penelitian, manfaat akademis, yaitu sebagai dasar penelitian selanjutnya dan menambah wawasan serta pengetahuan terkait efektivitas ekstrak buah tomat dan soda kue dalam pemutihan gigi. Kemudian manfaat praktisnya adalah setelah dilakukannya penelitian efektivitas ekstrak buah tomat dan soda kue sebagai bahan pemutih gigi, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih bahan pemutihan gigi. Kemudian ruang lingkup penelitian adalah bidang ilmu biologi oral dan ilmu material kedokteran gigi terkait efektivitas ekstrak buah tomat dan soda kue sebagai bahan pemutih gigi. Tinjauan pustaka, gigi merupakan bagian struktur tubuh yang paling keras dibandingkan dengan jaringan struktur yang lainnya. Gigi memiliki struktur yang berlapis-lapis, meliputi enamel, dentin, pulpa, pembuluh darah, pembuluh saraf, dan beberapa jaringan di bawahnya yang dapat memperkokoh gigi. Nah, warna gigi ini ditentukan oleh ketebalan enamel, ketebalan dentin, warna dentin yang melapisi di bawahnya, warna pulpa, dan translusensi. Nah, warna enamel normal dia tidak berwarna namun dan translusensi. Nah, dentinlah yang akan bertanggung jawab dalam memberikan warna pada gigi. Nah, adapun penyebab perubahan warna ini setelah dijelaskan tadi ada dua penyebab, yaitu secara intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian pemutihan gigi atau bleaching. Prosedur eksternal pemutihan gigi. Yang pertama adalah in-office bleaching adalah suatu proses pemutihan gigi dengan bahan gigi berkonsentrasi tinggi, yaitu hidrogen peroksida 35-38% atau karbamid peroksida 35-40%, yang dilakukan oleh dokter gigi dalam praktik dokter gigi selama 30 menit menggunakan lampu khusus bleaching. Kemudian yang kedua adalah home bleaching, di mana suatu proses pemutihan gigi menggunakan alat yang menyerupai prostesa yang disebut dengan tray atau night guard yang berisi bahan karbamid peroksida 10-15%. Biasanya ini dilakukan mandiri oleh pasien di rumah. Selanjutnya, efek samping dari bahan pemutih gigi terhadap enamel yaitu dapat menyebabkan meningkatnya permeabilitas dari enamel. Kemudian yang kedua adalah dapat menyebabkan
demineralisasi pada permukaan terluar dan di bawah permukaan enamel secara signifikan. Kemudian yang ketiga adalah bahan bleaching peroksida ini dapat mengubah tekstur dari permukaan morfologi enamel. Selanjutnya adalah dapat menyebabkan rendahnya microhardness permukaan enamel yang dapat mempermudah mikroorganisme penyebab karies akan berpenetrasi ke dalam enamel. Kemudian selanjutnya buah tomat. Buah tomat ini dia mengandung hidrogen peroksida. Nah, menurut beberapa penelitian membuktikan bahwa senyawa ini dia efektif dalam memutihkan gigi. Hidrogen peroksida ini akan berdifusi melalui enamel untuk menuju tubuli dentin dan berfungsi sebagai oksidator yang kuat yang dapat menghasilkan radikal bebas yang sangat reaktif. Kemudian selain itu dia memiliki kandungan enzim peroksidase yang dapat meningkatkan kecepatan si hidrogen peroksida ini dalam mereduksi warna. Selanjutnya adalah soda kue, sodium bikarbonat, yaitu memiliki kandungan natrium bikarbonat. Hubungannya dengan soda kue dalam memutihkan gigi adalah adanya reaksi oksidasi antara oksigen dan soda kue. Nah, selama proses pemutihannya ini, senyawa kincir karbon akan dibuka dan diubah menjadi ikatan rantai unsur yang lebih ringan. Senyawa karbon yang mempunyai ikatan rangkap yang ada dirubah menjadi gugus hidroksil atau molekul. Selanjutnya, kerangka konsep dan hipotesis. Variabel pengaruh di sini ada jus buah tomat, soda kue, dan karbamid peroksida. Variabel terpengaruh adalah perubahan warna gigi. Variabel terkendali adalah konsentrasi jus buah tomat dan larutan soda kue, waktu perendaman, serta variabel tak terkendali adalah temperatur dan kelembapan ruangan. Hipotesis, nah berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka didapatkan hipotesis berupa penggunaan bahan alami buah tomat Lycopersicum esculentum Mill ini lebih efektif dibandingkan dengan soda kue sodium bikarbonat sebagai bahan pemutih gigi setelah dilakukannya perendaman. Selanjutnya metode penelitian. Nah, desain penelitian adalah penelitian eksperimental laboratorium dengan rancangan penelitian pre-post test with control group design. Tempat penelitian di laboratorium FMIPA Farmasi FMIPA Universitas Udayana dengan waktu penelitian Januari sampai Maret 2021. Populasi sampel ini didapatkan dari gigi anterior posterior permanen post operasi yang didapatkan dari beberapa tempat praktik kedokteran gigi. Nah, jumlah sampel per kelompoknya didapatkan berdasarkan rumus federal yaitu 8,5. Untuk mempermudah perhitungan, ini jumlah sampel per kelompoknya dibulatkan menjadi 10 sampel sehingga total sampel adalah 30 sampel. Selanjutnya adalah kriteria inklusi. Gigi bebas karies, tidak ada restorasi, tidak ada fraktur, akarnya masih terbentuk sempurna. Kemudian kriteria eksklusinya, gigi sulung, gigi yang mengalami fluorosis, gigi yang mengalami diskolorasi akibat nekrosis, dan akar gigi yang berperforasi. Definisi operasional untuk variabel pengaruhnya, jus buah tomat, ini 200 gram jus buah tomat akan dihancurkan menggunakan blender tanpa campuran air sehingga akan menghasilkan jus buah tomat dengan konsentrasi 100%. Selanjutnya adalah soda kue, yaitu larutan Aquades 100 ml akan dicampurkan dengan soda kue seperti 50 gram yang akan menghasilkan larutan soda kue dengan konsentrasi 50%. Selanjutnya adalah variabel terpengaruh, warna gigi, warna awal gigi yang dimiliki oleh gigi sebelum direndam dalam jus buah tomat dan soda kue itu akan diukur menggunakan saget pitapan klasik, kemudian dapat dilihat warna sesudah perlakuan perendaman jus buah tomat dan soda kue. Selanjutnya adalah pemutihan gigi. Pemutihan gigi ini ditandai dengan adanya perubahan warna gigi yang menjadi lebih terang dari warna gigi sebelumnya yang dapat diukur dengan saget pitapan klasik. Nah, berikut adalah kode warna dan skor pada setiap gigi dalam site guide. B1 dengan skor 1 sampai C4 dengan skor 16. Selanjutnya, instrumen dan bahan penelitian. Alat penelitian ada side guide, wadah plastik, alat tulis, handscoon, pinset, lens bond, lap, blender, kamera, gelas ukur. Selanjutnya, bahan penelitian. Ada jus buah tomat, larutan soda kue, karbamid peroksida, sampel gigi, larutan kopi, dan cat kuku bening. Prosedur penelitiannya yang pertama, persiapan sampel. Setelah sampel dibersihkan, yang dilakukan adalah gigi diolesi dengan cat kuku bening sampai ke servikal, ini untuk mencegah terjadinya penetrasi larutan kopi ke dalam tubuh dentin. Kemudian diberikan nomor urut 1 sampai 30. Selanjutnya dilakukan perendaman larutan kopi selama 12 hari untuk melihat perubahan warna, serta setelah 12 hari perubahan warna ini akan diukur menggunakan saget pitapan klasik. Selanjutnya adalah pembuatan jus buah tomat dan soda kue. Nah, 200 gram buah tomat ini akan dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender, dihancurkan sampai halus, kemudian disaring. Kemudian ini dimasukkan ke dalam wadah plastik
masing-masing 10 ml. Selanjutnya pembuatan larutan soda kue, larutan aqua 100 ml ditambah dengan soda kue seberat 50 gram ini dicampurkan dengan merata sehingga nanti larutan tersebut akan dituang ke dalam wadah plastik yang masing-masing 10 ml. Selanjutnya adalah perendaman gigi. Nah, sampel dengan nomor urut 1 sampai 10 direndam dalam jus buah tomat, 11 sampai 20 direndam dalam larutan soda kue, 21 sampai 30 direndam diaplikasikan karbamid peroksida 10%. Nah, masing-masing gigi ini akan direndam selama 3 hari, sehari, selama 14 hari berturut-turut. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengukuran warna dan setelah perendaman. Nah, pengukuran warna dan pengamatan warna ini dilakukan dengan Saiget pitapan klasik dengan metode Bebling. Selanjutnya adalah analisis data. Yang dilakukan yang pertama adalah uji normalitas Sapir-Whorf apabila berdistribusi normal didapatkan nilai signifikansi yaitu lebih dari 0,05. Dilanjutkan dengan uji Peirce sample test dan uji one way ANOVA. Selanjutnya dilanjutkan oleh uji least significant difference. Nah, apabila tidak berdistribusi normal dilakukan uji Wilcoxon dan uji Kurzweil-Wallis test. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, setelah dilakukannya uji Sapir-Whorf didapatkan nilai p-value lebih dari 0,05, artinya penelitian ini menggunakan uji parametrik. Yang pertama dilakukan adalah uji Peirce sample test untuk melihat perbedaan skor nilai pengamatan warna gigi sebelum dan setelah perendaman kopi berdasarkan kelompok. Yang pertama dilihat di sini adalah total rata-rata sebelum perendaman kopi sebanyak 2,33 dan total setelah perendaman kopi itu 9,37. Kemudian pada kelompok sampel tomat itu didapatkan total setelah perendaman kopi 10,40 yang paling tinggi, kemudian kelompok karbamid peroksida yang paling rendah yaitu 7,80, kemudian didapatkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa perendaman gigi pada larutan kopi selama 12 hari ini efektif dapat menyebabkan perubahan warna sehingga menjadi lebih gelap. Nah, dapat dijadikan sebagai warna awal dan diindikasikan untuk dilakukannya pemutihan gigi. Nah, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swartborg tahun 2015. Dalam penelitiannya menggunakan gigi yang direndam dengan larutan kopi selama 12 hari dan terjadi perubahan warna. Selanjutnya masih dilakukan uji Peirce sample test ini untuk melihat perbedaan skor pengamatan warna gigi sebelum dan setelah perlakuan berdasarkan kelompok sampel. Dilihat di sini total sebelum perlakuan yaitu 9,37, kemudian total setelah perlakuan yaitu sebesar 6,00, kemudian pada kelompok soda kue didapatkan total setelah perlakuan 7,90 yang paling tinggi, kemudian pada kelompok karbamid peroksida yang paling rendah yaitu totalnya yaitu setelah perlakuan 4,30. Kemudian nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor nilai pengamatan warna gigi yang signifikan setelah perlakuan pada seluruh kelompok sampel. Nah, dengan kata lain, perlakuan pada kelompok sampel ini dia efektif dalam menyebabkan perubahan warna gigi menjadi lebih putih dari warna sebelumnya. Nah, perlu diketahui bahwa skor warna gigi yang semakin kecil menunjukkan warna gigi yang semakin putih. Selanjutnya dilakukan uji one way ANOVA di mana untuk melihat bahan yang lebih efektif digunakan dalam pemutihan gigi. Di sini hasil dari uji one way ANOVA didapatkan nilai p-value lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengaruh perubahan warna gigi antar kelompok itu tidak signifikan. Kemudian apabila kita lihat berdasarkan nilai rata-ratanya, pengaruh perubahan warna gigi itu ditemukan pada kelompok soda kue itu dengan nilai paling tinggi 7,90 yang diartikan bahwa tingkat efektivitas pengaruh perubahan warna gigi pada perendaman larutan soda kue itu rendah. Kemudian pada kelompok tomat itu berada pada tingkatan kedua sebesar 5,70. Kemudian pada kelompok karbamid peroksida itu yang paling rendah, yang paling kecil nilainya yaitu 4,30. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas perubahan warna gigi lebih tinggi dibandingkan dengan soda kue dan tomat. Selanjutnya adalah dilakukan uji beda
post hoc less significant difference, di mana uji beda ini memperlihatkan bahwa pada jenis perlakuan tomat yang dibandingkan dengan soda kue didapatkan selisih rata-rata minus 2,2, yang di mana nilai tomat lebih nilai soda kue lebih tinggi daripada tomat. Kemudian kalau jenis perlakuan tomat dibandingkan dengan KBMI peroksida, di mana selisih rata-ratanya di sini 1,400, di mana nilai tomat lebih tinggi dibandingkan dengan KBMI peroksida. Kemudian pada jenis perlakuan soda kue dibandingkan dengan karbamid peroksida didapatkan selisih rata-rata 3,6 dengan nilai kelompok soda kue lebih tinggi dibandingkan dengan karbamid peroksida. Kemudian juga pada nilai V-value diperoleh nilai lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa perbedaan warna gigi antar kelompok tomat, soda kue, dan karbamid peroksida itu tidak signifikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang bermakna antara gigi yang direndam dengan kelompok tomat, soda kue, dan karbamid peroksida dalam pemutihan gigi. Selanjutnya, berdasarkan penelitian uji statistik tabel 6 dan 7 tadi menunjukkan bahwa jus buah tomat itu lebih efektif dalam memutihkan gigi dibandingkan dengan larutan soda kue. Sedangkan karbamid peroksida 10% lebih baik dalam memutihkan gigi dibandingkan jus buah tomat dan soda kue. Nah, hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swartbourg yang menggunakan jus buah tomat dan karbamid peroksida 10% dengan analisis data yang digunakan adalah uji Kuarsil-Wallis yang menunjukkan bahwa jus buah tomat itu lebih efektif untuk memutihkan gigi dibandingkan dengan karbamid peroksida selama 3 jam. Selanjutnya, yang tadi uji yang bahan alternatif buah tomat dan soda kue didapatkan bahwa buah tomat lebih efektif dibandingkan dengan soda kue. Hal ini disebabkan karena kandungan tomat memiliki cukup kandungan lengkap, di mana yaitu beta karotin, provitamin A karotenoid, dan asam karbonat. Nah, asam karbonat ini merupakan zat yang secara efektif mengandung superoksida, hidrogen peroksida, single oksida, dan radikal bebas lainnya. Nah, selanjutnya adalah karbamid peroksida 10% yang berperan sebagai kontrol positif. Ini dia lebih efektif dibandingkan dengan kelompok tomat dan soda kue. Hal ini diakibatkan karena waktu perendaman dalam karbamid peroksida 10% ini yang sesuai. Menurut ADA dan ISO, pemakaian efektif bahan bleaching karbamid peroksida 10-22% ialah 2-4 jam per hari yang membutuhkan waktu 3-4 minggu untuk mengukur waktu yang lebih efektif. Sehingga dalam penelitian ini memungkinkan digunakan waktu 3 jam selama 14 hari dapat menghasilkan perubahan warna gigi yang lebih efektif. Selanjutnya, perubahan warna gigi itu pada proses pemutihan gigi juga tergantung pada durasi waktu pengaplikasian bahan dan tingkat laju aktivasi. Nah, tingkat laju aktivasi ini dipengaruhi oleh penggunaan warna cahaya dengan intensitas tinggi untuk menaikkan suhu hidrogen peroksida, nah untuk mempercepat laju pemutihan gigi secara kimiawi. Nah, adapun juga yang mempengaruhi proses pemutihan gigi di sini adalah durasi waktu pengaplikasian, konsentrasi, frekuensi paparan dapat berkontribusi untuk terjadinya erosi pada enamel gigi dan menyebabkan pemutihan pada gigi. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi proses pemutihan gigi adalah usia gigi. Pada sampel ini kita tidak tahu usia dari gigi sampel, sehingga hasil data pada setiap kelompok itu bervariasi. Nah, semakin lama usia gigi, maka lapisan enamel akan semakin menipis, sedangkan dentin akan semakin menebal. Nah, bertambah tebalnya dentin akan membuat gigi terlihat menjadi berwarna kuning. Nah, selanjutnya adalah simpulan dan saran. Didapatkan dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, karbamid peroksida 10% itu lebih efektif untuk memutihkan gigi dibandingkan dengan buah tomat dan soda kue. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah jus buah tomat Lycoppersicum esculentumil itu lebih efektif untuk memutihkan gigi dibandingkan dengan soda kue setelah 3 jam perendaman selama 14 hari. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah konsentrasi, pH, dan waktu perendaman itu sangat berpengaruh terhadap efek pemutihan gigi. Kemudian saran dalam penelitian ini adalah perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tingkat keasaman dan konsentrasi dari buah tomat dan soda kue yang dapat diaplikasikan dalam rongga mulut pasien, sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemutih gigi yang efektif dan efisien dalam memutihkan gigi.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.